Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan saya Lydia Yu Angelita yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang pertama adalah Eci Aulandia, Nadia Syahsabilah, M. Dwiki, Desi Petriani, Iksan Samudra, Melvi Apriandira, dan Mutia Fiska. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang hemoroid. Langsung saja kita mulai sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelumnya mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Eci Aulandia. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, hemoroid. Hemoroid adalah pembekakan atau distensi pena di daerah anorektal. Sering terjadi namun nyeri dan perdarahan sebagai ambeien atau wasir oleh masyarakat awam. Secara sederhana, kita bisa menganggap hemoroid sebagai pelebaran pembuluh darah. Hemoroid hampir mirip dengan varises, hanya saja pada varises pembuluh darah yang melebar adalah pembuluh darah kaki, sedangkan pada hemoroid pembuluh darah yang bermasalah adalah vena hemoroidalis di daerah anorektal. Next. Etiologi. Penyebab pelebaran plexus hemoroidalis 1. Karena bendungan sirkulasi portal akibat kelainan organik yang menyebabkan gangguan adalah yang pertama, hepatitis hepatitis. Bendungan vena porta, misalnya karena trombosis. Ketiga, tumor intraabdomen, terutama di daerah pelvis yang menekan vena sehingga alirannya terganggu. Yang kedua, idiopatik, tidak jelas adanya kelainan organik, hanya ada faktor-faktor penyebab timbulnya hemoroid. Faktor-faktor yang mungkin berperan, 1. Keturunan atau herediter, 2. Anatomi, 3. Hal-hal yang memungkinkan tekanan intraabdomen meningkat antara lain, orang yang pekerjaannya hanya berdiri atau duduk di mana gaya mempengaruhi. Selanjutnya, tonus sphincter. Next. Tiga faktor predisposisi yaitu herediter, anatomi, makanan, pekerjaan, psikis, dan senilis. Konstipasi. 4. Faktor presipitasi adalah faktor mekanisme atau kelainan sirkulasi parsial dan peningkatan tekanan intraabdominal, fisiologis, dan radang. Umumnya faktor sendiri kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan. Patofisiologi. Pada permulaan terjadi varises hemoroidalis. Belum timbul keluhan-keluhan. Akan timbul bila ada penyulit seperti perdarahan, trombus, dan infeksi. Hemoroid timbul akibat kongesti vena yang disebabkan gangguan aliran balik dari vena hemoroidalis. Kantung-kantung pena yang melebar menonjol ke dalam saluran anus dan rektum terjadi trombosis, ulserasi, perdarahan, dan nyeri. Perdarahan umumnya terjadi akibat trauma oleh vases yang keras. Darah yang keluar berwarna merah segar meskipun berasal dari vena karena kaya akan asam. Nyeri yang timbul akibat inflamasi dan edema yang disebabkan oleh trombosis. Trombosis adalah pembekuan darah dalam hemoroid. Trombosis ini akan mengakibatkan iskemia pada daerah tersebut dan nekrosis. Pada dasarnya, hemoroid dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama, hemoroid interna, merupakan varises vena hemoroidalis superior dan media. Yang kedua, hemoroid eksterna,
merupakan varises vena hemoroidalis inferior. Klasifikasi hemoroid. Interna, derajat 1. Timbul pendarahan varises, prolapsi, atau tonjolan mukosa tidak melalui anus dan hanya dapat ditemukan dengan proktoskopi. Derajat 2, terdapat trombus di dalam varises sehingga varises selalu keluar pada saat deplikasi. Tapi setelah defikasi selesai, tonjolan tersebut dapat masuk dengan sendirinya. Derajat 3, keadaan di mana varises yang keluar tidak dapat masuk lagi dengan sendirinya tetapi harus didorong. Derajat keempat, suatu saat ada timbul keadaan akut di mana varises yang keluar pada saat defekasi tidak dapat dimasukkan lagi. Biasanya pada derajat ini timbul trombus yang diikuti infeksi dan kadang-kadang timbul perlingkaran anus. Sering disebut dengan hemoral incaresta. Eksterna. A. Akut. Bentuk akut berupa pembengkakan bulat anus dan sebenarnya adalah hemotom trombos eksterna akut. Tanda dan gejala yang sering timbul adalah yang pertama sering rasa sakit dan nyeri, yang kedua rasa gatal pada daerah hemoroid. Kedua tanda dan gejala tersebut disebabkan oleh saraf pada kulit merupakan reseptor rasa. Yang kedua kronik, hemoroid eksterna atau skin tag atau lebih dari kulit anus yang berupa sedikit pembuluh darah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh M. Dwiki. Terima kasih kepada moderator. 4. Manifestasi klinis. Gejala utama berupa pendarahan mulai anus yang berupa darah segera tanpa rasa nyeri. Prolapse yang berasal dari tonjolan hemoroid sesuai gradasinya. Gejala lain mengikuti 1. Nyeri sebagai akibat adanya infeksi sekunder atau trombus. 2. Iritasi kronis sekitar anus oleh karena anus selalu berdarah. 3. Animasi yang menyertai pendarahan kronis yang terjadi. Next. 5. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostis fisik yaitu infeksi dan hemoroid dapat dirada pada apabila sangat besar. Pemeriksaan colok dubur ini untuk menyingkirkan kemungkinan krosinoma rectum. Anuskopi. Dengan cara ini dapat dilihat hemoroid internus yang tidak menonjol keluar. Penderita dalam posisi litotomi. Anuskop menyumbatnya dimasukkan dalam anus. Sedalam mungkin penyumbat diangkat dan penderita disuruh seluruh bernapas panjang. Pemeriksaan proktosigonoskopi untuk memastikan keluhan bukan disebabkan oleh proses radang atau proses keganasan di tingkat tinggi. Pasien harus diperiksa terhadap adanya darah samar. Next. Röntgen calon in lobe atau kolonoskopi. Laboratorium eritrosit, leukosit Hb. 6. Komplikasi. Terjadinya perdarahan akut pada umumnya jarang hanya terjadi apabila yang pecah adalah pembuluh darah besar. Hemoroid dapat bentuk pintasan portal sistemik pada hipertensi portal, dan apabila hemoroid semacam ini mengalami perdarahan maka darah dapat sangat banyak. Terjadi trombosis
Karena hemoroid keluar sehingga lama darah akan membeku dan terjadi trombosis peradangan. Kalau terjadi lecet karena tekanan pena, hemoroid dapat terjadi infeksi dan meradang karena di sana banyak kotoran yang ada kuman-kumannya. Next. 7. Penataan laksanaan medis. 1. Operasi herinidektomi. 2. Non-operatif. 3. Terapan darah. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Desi Petriani. Baik, terima kasih kepada moderator. Saat melancarkan BAB, supositoria untuk membantu pengeluaran BAB dan untuk melunakkan feses, antibiotik bila terjadi infeksi, injeksi sekloritika dilakukan antara mukosa dan varises dengan harapan timbul fibrosis dan hemoroid lalu mengecil. Rubber bed ligation yaitu mengikat hemoroid dengan minggu. Diharapkan terjadi nekrosis. B. Untuk derajat 3 dan 4 dapat dilakukan 1. Pembedahan, 2. Dapat dilakukan pengikatan atau liga 3 dapat dilakukan rendam duduk. 4. Dengan jalan suntikan sklenotika untuk mengontrol pendarahan dan keluar hemovoid internal yang kecil sampai sedang. Next. 3. Terapi bedah. A. Bedah konvensional. Saat ini ada 3 teknik yang bisa digunakan, yaitu 1. Teknik Milligan-Morgan. Teknik ini digunakan untuk tonjolan hemoroid di 3 tempat utama. Basis massa hemoroid tepat di atas linea mukokutan dicekap dengan hemostatat dan diretaksi dari rektum. Kemudian dipasang jahitan transfiksi catgut proksimal terhadap plexus hemoroidalis. Penting untuk mencegah pemasangan jahitan melalui otot sphincter internus. 2. Teknik Whitehead. Teknik operasi yang digunakan untuk hemoroid yang sirkuler ini yaitu dengan mengupas seluruh hemoroid dengan mengadakan reseksi sirkuler terhadap mukosa darah itu. Next. Kontinuitas mukosa kembali. 3. Teknik Langenbeck. Pada teknik Langenbeck, hemoroid internus dijepit radier dengan klem. Lakukan jahitan jelujur di bawah klem dengan catgut kromoid nomor 2/0, kemudian eksis jaringan di atas klem. Sesudah itu klem dilepas dan jepitan jelujur di bawah klem diikat. B. Bedah laser. Pada prinsipnya, pembedahan ini sama dengan pembedahan konvensional. Hanya alat pemotongnya menggunakan laser. Saat laser memotong pembuluh, jaringan terpatri sehingga tidak banyak luka dan dengan nyeri yang minimal. C. Bedah stapler. Alat yang digunakan sesuai dengan prinsip kerja stapler. Bentuk alat ini seperti senter terdiri di belakangnya. Fungsinya adalah sebagai
bantalan saat buang air besar. Next. Pengkajian. 1. Identitas pasien, nama, jenis kelamin pada laki-laki, agama, umur 40-55 tahun, status, tanggal lahir, suku, bangsa. 2. Keluhan utama, pasien datang dengan keluhan perdarahan terus-menerus saat BAB, ada benjolan pada anus, atau nyeri pada saat DP-nya. Saya kembalikan ke Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan. Baiklah. 3. Riwayat penyakit. Riwayat penyakit sekarang. Pasien mulai keluar benjolan di anusnya, beberapa minggu hanya ada benjolan yang keluar. Dan beberapa hari setelah BAB, ada darah yang keluar menetes. Yang kedua ini riwayat penyakit dahulu. Pasien pernah menderita penyakit hemoroid sebelumnya, sembuh atau terulang kembali. Dan pada pasien waktu pengobatan terdahulu, tidak dilakukan pembedahan sehingga akan kembali RPD. 4. Pola kebiasaan dan pemeliharaan kesehatan. A. Pola nutrisi. Dalam pengkajian, pola nutrisi dan metabolisme, kita perlu melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui status nutrisi pasien. Selain juga perlu ditanyakan kebiasaan makan dan minum sebelum dan selama MRS. B. Pola istirahat dan tidur. Adanya nyeri otot dan peningkatan suhu tubuh akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan tidur dan istirahat. Selain itu, akibat perubahan kondisi lingkungan dari lingkungan rumah yang tenang ke lingkungan rumah yang sakit, banyak orang mondar-mandir. C. Pola aktivitas. Akibat nyeri otot, pasien akan cepat mengalami kelelahan pada aktivitas minimal. Di samping itu, pasien juga akan mengurangi aktivitasnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya, sebagian kebutuhan pasien dibantu oleh perawat dan keluarganya. D. Pola eliminasi. Dalam pengkajian pola eliminasi, perlu ditanyakan mengenai kebiasaan ilusi dan defekasi sebelum dan sesudah MRS. Karena keadaan umum pasien yang lemah, pasien akan lebih banyak bed rest, sehingga akan menimbulkan konstipasi. Selain akibat pencernaan pada struktur abdomen, menyebabkan penurunan peristaltik otot-otot tractus digestivus. Next. 5. Pemeriksaan fisik. Pasien dibaringkan dengan posisi menungging, dengan kedua kaki ditekuk dan menempel pada tempat tidur. A. Inspeksi. Pada inspeksi, lihat adanya benjolan sekitar anus. Lalu benjolan tersebut terlihat pada saat prolapsi. Warna benjolan terlihat kemerahan. Dan benjolan terletak di dalam internal. B. Palpasi. Dilakukan dengan menggunakan sarung tangan ditambah vaselin dengan melakukan rectal toucher. Dengan memasukkan satu jari ke dalam anus. Dan ditemukan benjolan tersebut dengan konsistensi keras dan juga ada pendarahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, penyampaian materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Melvi Apriandira. 2. Diagnosa keperawatan preoperatif. 1. Konstipasi berhubungan dengan pembesaran vena hemoroidalis. 2. Nyeri berhubungan dengan adanya hemoroid pada daerah anus. 3. Pendarahan berhubungan dengan pecahnya vena hemoroidalis yang ditandai dengan pendarahan waktu BAB. Postoperatif. 1. Gangguan rasa nyaman nyeri pada luka operasi berhubungan dengan adanya jahitan pada luka operasi dan terpasangnya cerobong anus. 2. Resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. 3. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang perawatan di rumah. Lanjut. Intervensi.
Preoperatif. 1. Diagnosa konstipasi berhubungan dengan pembesaran vena hemoroidalis. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam, diharap konstipasi teratasi. Kriteria hasil: A. Pola BAB normal 1-2 kali per minggu. B. Konsistensi fases lunak. C. Warna fases kuning. D. Klien tidak takut untuk BAB. E. Tidak ada nyeri pada saat BAB. Intervensi: 1. Berikan dan anjurkan minum kurang lebih 2 liter per hari. 2. Berikan posisi semi-fowler pada tempat tidur. 3. Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi serat. 4. Auskultasi bunyi usus. Rasional: 1. Mencegah dehidrasi secara oral. 2. Meningkatkan usaha evakuasi fases. 3. Makanan tinggi serat dapat melancarkan proses defikasi. 4. Bunyi usus secara umum meningkat pada diare dan menurun pada konstipasi. Lanjut. Intervensi: 5. Hindari makanan yang membentuk gas. 6. Kurangi atau batasi makanan seperti produk susu. 7. Berikan laktasif sesuai program dokter. Rasional: 5. Menurunkan distres gastrik dan distensi abdomen. 6. Makanan ini diketahui sebagai penyebab konstipasi. 7. Membantu melancarkan proses defikasi. Diagnosa 2. Nyeri berhubungan dengan adanya hemoroid pada daerah anal. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharap nyeri teratasi. Intervensi: 1. Berikan posisi yang nyaman. 2. Berikan bantalan di bawah bokong saat duduk. 3. Observasi tanda-tanda vital. Rasional: 1. Minimalkan stimulasi atau meningkatkan relaksasi. 2. Minimalkan tekanan di bawah bokong atau meningkatkan relaksasi. Lanjut. Tujuan, kriteria hasil: A. Wajah pasien tampak meringis. B. Skala nyeri berkurang 0-3 atau hilang. C. Klien dapat istirahat tidur. D. TTV normal, tekanan darah 100/80. Intervensi 4. Ajarkan teknik untuk mengurangi rasa nyeri seperti membaca, menarik nafas panjang, menonton TV, dan lain-lain. 5. Memberi kompres dingin pada daerah anus, 3 rendam duduk hangat 3-4 kali per hari. 6. Berikan lingkungan yang tenang. 7. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgesik, pelunak fases, dan dilakukan hemoroidektomi. Rasional 3. Untuk menentukan intervensi selanjutnya. 4. Penglihatan perhatian melalui kegiatan-kegiatan. 5. Meningkatkan relaksasi. 6. Menurunkan ketidaknyamanan fisik. 7. Mengurangi nyeri dan menurunkan rangsang saraf simpatis dan untuk mengangkat hemoroid. Lanjut. Diagnosa 3. Pendarahan berhubungan dengan pecahnya vena hemoroidalis yang ditandai dengan pendarahan waktu BAB. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kekurangan nutrisi terpenuhi. Kriteria hasil: A. Konjungtiva klien merah muda. B. HB normal 12-14 gram per desiliter. Intervensi: 1. Observasi TTV. 2. Monitor banyaknya pendarahan klien. 3. Kaji ulang tingkat toleransi aktivitas klien. 4. Memandirikan klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Rasional, untuk menentukan tindakan selanjutnya. 2. Untuk menentukan tindakan kehilangan cairan. 3. Untuk mengetahui tingkat kelemahan klien. 4. Mengurangi ketergantungan aktivitas klien dengan bantuan perawat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Mutia Fiska. Terima kasih moderator. Tujuan
C. Tidak ada pendarahan hemoroid. D. Dapat melakukan aktivitas mandiri. E. Klien tidak cepat lelah setelah beraktivitas. F. Aktivitas klien sudah tidak dibantu oleh perawat. Intervensi, kolaborasi. 1. Konsultasikan nutrisi untuk klien dengan ahli gizi. 2. Berikan vitamin K dan B12 sesuai indikasi. 3. Konsultasi dengan ahli gizi. 4. Berikan cairan IV. Rasional, perawat kolaborasi. 1. Untuk menentukan kebutuhan nutrisi yang tepat pada klien. 2. Untuk membantu proses pembekuan darah dan untuk meningkatkan produksi sel darah merah. 3. Untuk menentukan diet yang tepat bagi klien. 4. Untuk menggantikan banyaknya darah yang hilang selama perdarahan. Next. Postoperatif, diagnosa, gangguan rasa nyaman nyeri pada luka operasi berhubungan dengan adanya jahitan pada luka operasi dan terpasangnya cerobong anus. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, berkurangnya rasa nyeri pada daerah pasca operasi. Kriteria hasil, A. Tidak terdapat rasa nyeri pada luka operasi. B. Pasien dapat beraktivitas sesuai kemampuan. C. 0-3. D. Klien tampak rileks. Intervensi, 1. Beri posisi tidur yang menyenangkan pasien. 2. Ganti balutan setiap pagi sesuai teknik aseptik. 3. Latihan jalan sedini mungkin. 4. Observasi daerah rektal apakah ada perdarahan. 5. Berikan penjelasan tentang rasional. 1. Dapat menurunkan tegangan abdomen. 2. Melindungi pasien dari kontaminasi silang selama penggantian balutan. Balutan basah bertindak sebagai penyerap kontaminasi eksternal. 3. Menurunkan masalah yang terjadi karena imobilisasi. 4. Perdarahan pada Next. Intervensi, tujuan pemasangan cerobong anus atau untuk mengalirkan sisa perdarahan yang di dalam bisa keluar. 6. Cerobong anus dilepas sesuai advice dokter. Rasional, jaringan inflamasi lokal atau terjadinya infeksi dapat meningkatkan rasa nyeri. 5. Pengetahuan tentang manfaat cerobong anus dapat membuat pasien paham guna cerobong anus untuk kesembuhan lukanya. 6. Meningkatkan fungsi fisiologis anus dan memberikan rasa nyaman pada daerah anus pasien karena tidak ada sumbatan. Next. Kedua, resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, infeksi tidak terjadi. Kriteria hasil, tidak terdapat tanda-tanda infeksi, dolor, kalor, rubor, tumor, fungsiolesa. B. TTV normal, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 96, suhu 36,7 derajat. Intervensi, 1. Observasi tanda vital, 2. Observasi balutan setiap 2 jam, periksa terhadap aseptik, 4. Bersihkan area perianal setelah setiap defekasi, 5. Berikan diet rendah serat dan minuman yang cukup. Rasional, 1. Respon autonomik meliputi TD, respirasi, nadi yang berhubungan dengan keluhan atau menghilang nyeri. Abnormalitas tanda vital perlu diobservasi secara lanjut. 2. Deteksi dini terjadinya proses infeksi dan pengawasan penyembuhan luka operasi yang ada sebelumnya. 3. Mencegah meluas. Next. Tujuan RR 18 kali per menit, C. Luka mengering. Rasional, dan membatasi penyebaran luas infeksi ansi silang. 4. Mengurangi atau mencegah kontaminasi daerah luka. 5. Mengurangi rangsangan pada anus dan mencegah mengedan pada waktu defekasi. Diagnosa 3. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi perawatan di rumah. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, kalian dapat melakukan perawatan area anal di rumah. Intervensi, 1. Diskusikan pentingnya penata laksanaan diet rendah sisa atau serat. Rasional, 1. Pengetahuan tentang diet berguna untuk melibatkan pasien dalam merencanakan diet di rumah yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh ahli gizi. Next. Tujuan, kriteria hasil, A. Pasien mengerti tentang perawatan di rumah.
B. Keluarga mengerti tentang proses penyakit dan perawatannya. C. Pasien menunjukkan wajah tegang. Intervensi 2. Demonstrasikan perawatan area anal dan minta pasien mengulanginya. 3. Berikan rendam duduk. 4. Bersihkan area anus dengan baik dan keringkan seluruhnya setelah defekasi. Rasional 2. Pemahaman akan meningkatkan kerja sama pasien dalam program terapi, meningkatkan penyembuhan dan proses perbaikan terhadap penyakitnya. 3. Meningkatkan kenyamanan pada daerah anus, luka atau prolaps. 4. Melindungi area anus terhadap kontaminasi kuman-kuman yang berasal dari sisa defekasi agar tidak terjadi infeksi. Next. Empat, evaluasi. 1. Setelah dilakukan tindakan keperawatan konstipasi teratasi. 2. Setelah dilakukan tindakan keperawatan nyeri yang dirasakan klien berkurang. 3. Setelah dilakukan tindakan keperawatan perdarahan waktu BAB berkurang. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan yaitu hemoroid adalah pembesaran bantalan vaskular dari anal kanal. Hemoroid terdiri dari dua jenis, yaitu hemoroid internal dan hemoroid eksternal yang terletak di bawah linea dentata. Diagnosis ditegakkan dengan anamnesa, infeksi, dan penilaian anaskop. Manifest klinis hemoroid yaitu pendarahan lewat anus berwarna merah segar dan tidak bercampur dengan feses. Penata laksanaan hemoroid yaitu dengan konservatif, membuat nekrosis jaringan dan terapi operatif. Prognosis hemoroid baik bila diberikan terapi yang sesuai. Demikianlah kegiatan presentasi kelompok 5. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.